Halo kawan pajak, berjumpa kembali lagi di Ngopi, ngobrol pajak terkini bersama saya Agel dan Ade Ari Putra. di episode 4 Ngopi kali ini. Nah, Mas Ade, bagaimana nih kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita berjumpa lagi nih Mas di podcast kebanggaan kita yaitu Ngopi, ngobrol pajak terkini, membahas masalah-masalah terkait perpajakan di yang terbaru ya Mas ya. Ini tiap bulan kita Bang Tiap podcast bulan. Nah, bagi kawan-kawan pajak nih yang mungkin penasaran atau apa melihat perkembangan perpajakan bisa lihat di Ngopi ya Mas ya. biar update terus ya. Update terus. Oke. Nah, kali ini Mas kita membahas apa nih Mas di episode 4 kali ini? Kita bahas peraturan baru nih Bang, tanggal 28 April kemarin nih, baru-baru banget ini Bang. Ya. Ya, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2023. Tentang apa ini Bang? Panjang banget nih Bang tentangnya, boleh dibagi nih, Bang? Boleh saya bantu nih. Oke, jadi kita membahas PMK 48 tahun 2023 Mas ya. Nah, jadi kawan-kawan pajak, PMK 48 tahun 2023 itu adalah tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan, garing penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan garing atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan garing atau batu permata, dan garing atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan garing atau pengusaha emas batangan. Panjang banget Bang. Panjang banget Mas, kayak jalan tol. Nah, kira-kira nanti kita bahas seluruhnya nih Mas ya. Dan ada beberapa kata-kata kayaknya Mas, istilah-istilah nanti yang mungkin bisa dijelaskan nih Mas. Jadi ada tiga nih Bang. Pertama pajaknya nih Bang. Ya. Dari judulnya tuh udah jelas. Jadi pajaknya itu adalah PPN dan PPH. Oke. Terus atas penyerahan emas, perhiasan, batangan, perhiasan bukan emas, serta jasa terkait yang dilakukan oleh pabrikan, pedagang emas perhiasan, dan pengusaha emas batangan. Jadi tiga itu aspek kita Bang. Oh, jadi secara singkatnya PMK ini mengatur penjualan yang tadi Mas emas dan barang-barang lainnya oleh pedagang tadi dan sebagainya terkait PPN dan PPH-nya. Oke. Nah, untuk lebih singkatnya nih Mas, sebenarnya tujuan dari PMK 48 tahun 2003 ini apa sih sebenarnya? Seperti biasa ya Bang ya, kita terbitkan peraturan Menteri Keuangan itu kenapa? Karena pasti memberikan kepastian hukum, terus ada keadilan dan kemudahan. Nah, dari kepastian hukum, PMK ini mengganti ya Bang, mencabut PMK 30 tahun 2014 lalu dan mengubah PMK 34 tahun 2017. Oke. Nah, dulu di PMK 30 tahun 2014 itu dilihat dari pengertian dulu Bang. Jadi pengertian pedagang emas. Dulu ya, pedagang emas itu hanya semata-mata yang jual emas. Disebutkan di situ. Sekarang di PMK baru, jadi tidak hanya semata-mata yang jual emas. Jadi nanti kita lebih dalam lagi Bang. Oke, siap. Terus dari PPN nih. Jadi dulu di PMK 30 itu, jadi menggunakan istilah DPP nilai lain. Nah, kalau di DPP nilai lain kan PM-nya tidak bisa dikreditkan. Sedangkan di Undang-Undang HPP, klaster PPN, yang namanya DPP nilai lain itu PM tidak bisa dikreditkan. Jadi nggak selaras nih Bang. Kok nggak cocok? Ada aturan lama tapi di aturan baru kok nilai lain tidak dikreditkan. Berbeda. Iya. Gitu ya. Jadi kita harus imbang nih Bang. Terus asas keadilannya nih Bang. Jadi di PMK baru ini nanti bahkan ya dari PMK sebelumnya setiap pedagang emas pabrikan itu harus PKP Bang. Harus PKP. Jadi demi keadilan kita pertegas lagi nih. Di sini pedagang emas dan pabrikan harus dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa nih Bang? Karena begini ceritanya. Jadi kalau ada pedagang emas nih yang satu PKP, satunya enggak. Ya satunya pasti lebih tinggi kan karena ada PKP, ada PPN di situ. Benar, ada tambahan. Ya, PPN. Makanya
Jadi tidak imbang tuh harganya antara satu toko lain sama toko lain. Makanya di PMK ini kita tulis lagi bahwa setiap pedagang dan pabrikan harus dikukuhkan sebagai PKP. Biar nilainya nggak beda-beda itu tadi. Benar. Jadi kawan-kawan pajak mungkin siapa tahu nih ada pendengar Mas ya punya saudara atau yang belum PKP. Ya yang mungkin orang tuanya atau apanya yang pedagang emas ya Mas ya. Tapi belum PKP. Kita tekankan atau kita apa nih Mas? Kita sampaikan bahwasanya pedagang emas itu harus mendaftarkan diri sebagai PKP. Bisa datang kemana Mas? Ke kantor pajak. Ke kantor pajak. Datang aja nanti kita lengkapi syarat-syaratnya ya Mas. Iya, mudah. Gratis juga Bang. Gratis juga, benar. Oke, jadi secara singkat bahwasanya tujuan dari PMK ini adalah asas keadilan dan kepastian hukum ya Mas ya. Betul. Oke. Tadi kan Mas Ade sebutkan bahwasanya PMK ini membahas terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan terhadap kegiatan penjualan emas tadi. Nah, kita mau bahas yang mana dulu nih Mas? Yang PPN atau yang PPH dulu nih? Sebenarnya kalau di aturan ya, di situ bahasannya PPH dulu baru PPN. Tapi ya karena PPN proporsinya lebih besar, nah, jadi kita bahas PPN dulu. Jangan apa-apa ya Bang? Boleh. Siap. Tapi sebelum lebih dalam ke PPN lagi, kita bahas sedikit tentang istilah yang ada di PMK ini Bang. Jadi misal begini Bang, emas perhiasan. Jadi emas perhiasan itu yang mana? Apa tuh emas perhiasan itu apa gitu? Jadi emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruh dari emas, termasuk yang dilengkapi batu permata atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Jadi intinya ya, barang itu ada emasnya walaupun itu sedikit. Kandungannya ada emasnya. Ada emasnya walaupun sedikit, walaupun 10% itu ada emasnya. Itu barang-barang. Disebut emas perhiasan. Betul yang dalam arti. Walaupun mungkin proporsinya hanya 10% emasnya gitu ya Mas. Walaupun itu cuma sedikit, itu kita sebut emas perhiasan yang dalam aturan ini. Terus pabrikannya kita masih sama seperti PMK 30 tahun 2014 kemarin Bang. Pabrikan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli atau jasa yang terkait penyerahan emas. Jadi nggak ada yang berbeda. Terus kalau pedagangnya, nah kalau di PMK 30 dulu pedagang disebutkan di situ seperti yang sebut tadi ya Bang, hanya semata-mata menjual emas. Nah, jadi akhirnya timbul dispute, multitafsir ya. Kadang-kadang ada pedagang emas yang juga jualan lain. Benar. Oh, bisa jadi dia jualnya ada jual baju juga ya Mas ya. Selain jual emas dia jual baju mungkin atau jual sepatu gitu ya. Iya, jadi di PMK 48 ini pedagang adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas, perhiasan dan atau penyerahan jasa terkait dengan emas perhiasan. Jadi titik di situ. Jadi siapapun boleh menambah lain. Misalnya dia kerja tempat lain juga boleh. Jadi di PMK ini pedagang itu pengertiannya lebih diluaskan lagi ya Mas. Ya, dulu hanya semata-mata. Bukannya semata-mata sebagai pedagang emas. Terus satu lagi Bang, kita nyebut tarif efektif di sini Bang. Jadi sebenarnya tarif efektif. Itu istilah kita nih Bang ya. Jadi kalau di PMK itu sebenarnya pakai namanya besaran tertentu, 10% dan 15%. Sedangkan tarif PPN sekarang kita berapa Bang? 11%. Nah, jadi karena besaran tertentu dikalikan tarif PPN, jadi misal di sini tarif besaran tertentu 10%, dikali 11% jadi 1,1. Oh, jadi tarif PPN-nya 1,1? Ya, jadi kita kalau saya nyebut 10% kali 11% kan capek nih. Nah, jadi kita nyebut tarif 1,1. Tarif 1,1. Nah, tarif efektif aja ya kita jelaskan di situ. Terus gimana kalau ada tarif 15%, 15 kali 11 jadi 1,65. Nah, efeknya bagaimana, Bang? Efeknya begini. Ketika PPN itu naik jadi tarifnya 12%, jadi 11 jadi 12. Yang 10 kali 12 kan jadi 1,2. Kalau yang 15% jadi 1,8. Iya, 15% dikali 12 tadi ya. Jadi 1,8. Jadi sekarang yang kita bahas misalnya 1,1, emang nggak ada sih di aturan PMK-nya, tapi itu merupakan tarif efektif yang berasal dari 10 kali 11%. Nah, itu batasan kita Bang, kita ngomongnya. Nah, apa perbedaannya Mas? Itu kan ada dua tadi Mas ya. Mungkin kan pajak kan nggak ngerti nih, ada dua tuh, tarif 1,1, ada tarif 1,65. Coba Mas boleh dijelaskan? Sebenarnya tarif di sini ada lebih dari dua sih Bang. Nah, sebenarnya dua itu kita lebih bahas ke siapa Bang. Jadi ada pabrikan, yang jual emas kan ada pabrikan, ada pedagang tadi. Ada pedagang. Nah, kalau yang pabrikan gimana tarifnya? Pertama,
Kalau pabrikan menjual emas hasil produksi sendiri ke pabrikan lain, itu kena besaran tertentu 1,1%. Oke, 1,1%. Pabrikan menjual kepada pabrikan. Ya, nah, tapi kan dimungkinkan juga nih Bang, pabrikan menjual ke konsumen akhir langsung. Oh, langsung ke konsumen akhir. Ya, Itu berapa tarifnya, Mas? dia 1,65. Oh, berbeda ya, Mas? Iya, Ya? lebih besar. Karena kalau lihat dari bisnis proses bisnisnya emas itu sebenarnya kan dia harus berantai tuh Bang. Dari pabrikan ke pedagang baru ke konsumen akhir. Nah, kalau dia lompat begitu dia agak lebih besar, 1,65. 1,65. Iya. Oke. Tapi saya lupa nyebut tadi malah. Iya. Gimana kalau pabrikan ke pedagang? Itu yang sama seperti tadi, pabrikan ke pabrikan atau pabrikan ke pedagang dia 1,1 Bang. Sorry Bang, lupa saya tadi. Oh, diulangi nih Mas, mungkin kawan pajak tadi belum mengerti. Oke, jadi kalau pabrikan menjual emas hasil produksi sendiri Iya. ke pabrikan lain atau ke pedagang, tarif PPN-nya besaran tertentunya itu 1,1%. Tapi jika pabrikan menjual kepada konsumen akhir, dia lebih besar 1,65%. Oke Mas, tadi kan Mas jelaskan tadi dari pabrikan ke pedagang atau dari pabrikan ke konsumen akhir. Nah, bagaimana dengan pedagang ke konsumen akhir? Nah, kalau dari pedagang ke konsumen akhir itu melihat ketika pembelian pedagang itu Bang. Jadi misal ada emas yang belinya dari pabrikan tadi ada faktur. Ya. Jadi kalau ada faktur dia tarif 1,1%. Kalau ada faktur pembelian. Jadi, ketika penjualan emas kepada konsumen akhir itu pembelian atas barang itu tidak ada faktur, dia lebih besar 1,65. 1,65. Iya. Ada faktur pembelian 1,1, tapi tidak ada faktur pembelian 1,65. Iya, dia lebih besar diharapkan ya. Jadi setiap pedagang itu nanti tertib, membantu tertib juga. Jadi kalau bisa ya, pedagang itu ketika membeli dari pabrikan yang memang sudah tertib juga, yang sudah bisa melibatkan faktur. Diharapkan seperti itu Bang ke depannya Bang. Iya. Kenapa ya Mas? Ketika tidak ada faktur, tarifnya lebih besar? Itu ya, saya bilang tadi Bang. Kalau tidak ada faktur, berarti dia membeli dari pabrikan yang emang kurang tertib tadi Bang. Jadi kalau kurang tertib ya kita naikin tarifnya jadi 1,65. Jadi kalau tertib dia ada faktur segalanya dia turun jadi 1,1. Oke, itulah tadi untuk menjadi PKP tadi ya Mas. Betul, baik pabrikan atau pedagang. Oke, bagaimana dengan ini Mas, ada nggak kasus Mas pedagang itu menyerahkan lagi emasnya ke pabrikan atau bagaimana? Ada kadang-kadang yang namanya pedagang itu dia menjual malah justru ke pabrikan. Nah, dia itu biasanya sih kenapa dijual ke pabrikan? Itu biasanya karena untuk recycle nih Bang. Oh, recycle. Iya, jadi ada kerusakan atau ada modif cincin tuh Bang. Beda ini kuno ini. Ini dijual lagi ke pabrikan untuk dimodifikasi. Gitu. Terus ada yang dilebur lagi buat baru. Pokoknya intinya dijual lagi ke pabrikan. Nah, kalau dijual lagi ke pabrikan itu tarifnya PPN-nya 0%. 0%. Iya, untuk menghindari namanya PPN berkali-kali Bang. Jadi saya kalau dijual lagi kok kena PPN lagi enggak. Tapi efeknya satu Bang. Apa itu? Sebenarnya ketika emas itu sudah dilebur, dijual lagi ke pedagang tetap kena lagi. PPN seperti jadi yang pedagang tadi jual ke pabrikan 0%, terus ketika sudah diolah mungkin pabrikan jual lagi ke pedagang tetap kena 1,1% tadi ya. Iya. Oke, nah kayaknya pembahasan mengenai PPN ini sudah cukup jelas ya Mas ya. Jadi ada tarif efektif 10 dan 15, terus ada dua tarif 1,1 dan 1,65 seperti yang Mas Ade jelaskan tadi. Nah kira-kira nih PPN sudah semua nih Mas kita bahas. Tadi ada pembahasan mengenai PPh. Nah, sekarang boleh Mas kita jelaskan mengenai PPh-nya? Boleh. Di PPh di sini yang disebut ya, yang pertama PPh pasal 22. Jadi tarifnya 0,25 Bang. Jadi di pasal 2 itu Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan atas penjualan emas perhiasan dan batangan. Pihak lain ini siapa Mas? Pedagang dan pabrikan itu tadi Bang.
Oh, yang ditunjuk itu pihak lain adalah pedagang dan pabrikan. Jadi ketika pabrikan atau pedagang menjual Iya. kepada pihak lain, Iya. itu dikenakan tarif 0,25% PPh pasal 2 dan bersifat tidak final. Bersifat tidak final. Tapi dikecualikan Bang. Jadi nggak semua ketika dia jual PPh itu langsung 0,25. Dia nggak, ada yang ada pengecualian. Apa itu Mas? Pengecualiannya itu apa? Jadi pertama dia ke konsumen akhir. Jadi kalau jual ke konsumen akhir ke masyarakat itu tidak dikenakan PPh pasal 22 ini. Oke. Terus yang kedua dia dikenakan atas WP yang misalnya pedagangnya Bang, yang misalnya pedagangnya itu punya suket PP23, surat keterangan PP23. Jadi misalnya pedagang itu menggunakan tarif PPh final PP23 yang 0,5% itu Bang. Yang 0,5%, 0,5 itu. Iya, jadi kalau ada pedagang nggak sampai 4,8 tuh Bang, dia kan atas usahanya kan dia bayar 0,5% tuh Bang. Nah, kalau dia punya suket itu, ketika dia beli dari pabrikan, dia nggak perlu dipotong 0,25%. Oh, karena dia punya suket tadi ya Mas ya. Karena dia pedagang ini pakai yang tarif 0,5%. Oke. Atau yang punya SKB. Jadi kalau pedagang juga punya SKB PPh pasal 22, dia juga tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Oh, seperti itu. Jadi pengecualiannya tadi kalau jualnya ke konsumen akhir ya Mas ya, atau dia punya suket PP23 dan SKB ya Mas ya. Jadi itu dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 22 tadi ya Mas. 0,25%. Oke. Mungkin kan kawan pajak nih banyak bingung Mas. PPN ada PPh. Ini kayak seolah-olah 2 kali bayar pajak nih. Sebenarnya apa sih pembedanya nih PPN ini yang dibebankan siapa, PPh ini yang sebenarnya dibebankan siapa gitu? Ya, yang namanya PPN itu selalu namanya ke konsumen akhir sih Bang. Jadi sebenarnya yang dibebankan kepada yang menanggung PPN itu sebenarnya konsumen. Jadi istilahnya masyarakat lah. Oke. Nah, sedangkan namanya PPh itu kan pajak penghasilan. Jadi sebenarnya ketika pedagang itu dapat keuntungan, dikenakan PPh. Nah, tapi karena kadang-kadang PPh itu misal seperti pedagang itu bayar sendiri, ada juga yang memang dipungut langsung oleh penjual. Jadi istilahnya lebih dahulu. Seperti itu Bang. Itu yang membedakan PPN dan PPh. Oh, jadi PPN dibebankan terhadap si konsumen, sedangkan PPh dibebankan terhadap penjual. Iya. Satu lagi Bang, saya lupa nyebut tadi Bang. Kita kan di sini nyebut PPh pasal 22 nih. Sebenarnya ada namanya PPh atas kegiatan sehubungan dengan penyerahan jasa modifikasi, perbaikan, pelapisan, penyepuhan, pembersihan dan lainnya Bang. Diatur di PMK ini. Iya, jadi nggak cuma 22. Jadi ketika ada kegiatan jasa seperti tadi, kalau yang melakukan jasa itu orang pribadi, dia kena PPh 21. Oh, kena pajak PPh 21 atas jasa penghasilan jasanya. Terus kalau yang melakukan adalah badan, dia kena PPh 23. Seperti umum biasa. Seperti umumnya. Oke. Jadi bukan hanya PPN dan PPh 22, juga ada terkait 21 dan 23 sedikit ya. Terkait jasanya tadi Bang. Jasa modifikasi yang terkait barang emas ini ya Mas. Iya. Oke Mas. Itu kan secara teori ya Mas kita bahas tadi ya Mas ya. Mungkin kalau di kondisi lapangan bagaimana Mas terhadap penyerahan atau penjualan emas ini sih di kondisi di lapangan yang sering kita temui? Misal satu nih Bang, contoh ya. Misal gimana kalau pedagang itu jualan emas perhiasan ya, tapi ngomong emas perhiasan ya. Emas perhiasan tapi bukan emas semuanya, kayak perak. Ada campuran lain gitu ya? Bukan campuran, tapi ini betul-betul murni perak, nggak ada emasnya. Tadi yang saya bilang emas tadi kan harus ada emasnya walaupun sedikit. Tapi ada barang emas perhiasan yang emang bukan emas sama sekali. Oke, itu bagaimana? Dia kena tarif 1,1%. Tetap kena tarif? Walaupun pembeliannya tidak ada faktur. Seperti tadi kan ketika emas itu tergantung pembeliannya ya. Iya. Kalau ada faktur 1,1, tidak ada jadi 1,5. Nah ini mau dia ada faktur ada enggak 1,1%. 1,1%. Ini yang tidak ada emasnya sama sekali. Iya. Tapi emas perhiasan Bang. Emas perhiasan. Sebutannya tetap emas perhiasan. Seperti itu. Barang perhiasan sepertinya. Barang perhiasan.
Iya. Oke. Yang tidak ada kandungan emasnya ya, Mas ya. Oke, mau tidak ada faktur dan ada faktur 1,1. Terus ada lagi nggak, Mas? Yang kondisi di lapangan. Kayak gimana kalau barang itu sebenarnya emang bukan barang perhiasan sama sekali. Jadi misal ada pedagang yang di sampingnya Mas, toko Mas, dia jualan juga nih sampingnya. Ada jualan baju tuh, Bang. Iya, iya. Nah, kalau kayak gitu ceritanya PPN yang atas baju itu tetap dikenakan tarif PPN secara umum. Jadi dia 11% ya, Bang. Jadi bukan pakai besar tertentu 1,1 ini. Oh, jadi saya kasih contoh misalnya nih, Mas. Ada seorang bapak A misalnya. Dia pedagang emas, terus dia juga jual baju tadi seperti Mas tadi. Karena dia tahu nih, Mas, dia baca nih PMK 48, wah, pedagang emas harus PKP nih. Terus dia daftar PKP. Nah, dia membayangkan bahwasanya hanya dikenakan terhadap emasnya. Ternyata ketika dia sudah PKP, barang yang dia jual yang lain selain emas tadi juga harus dikenakan PPN. Tapi menggunakan tarif yang berbeda. Tarif umum ya, Mas, 11%. Oh, seperti itu. Siap. Oke, Mas, kondisi lapangan selanjutnya nih yang dijumpain. Gimana kalau memang ternyata pedagang itu baru mendaftar nih, Bang? Baru Misal, daftar. Iya, kayak tadi. Jadi kan aturan ini tuh kan mulai dari 1 Mei ini. 21 Mei tahun? 1 Mei ini, 1 Mei tahun 2003. Tahun 2003 baru berarti. Iya, ini baru. Jadi ternyata dia sudah dagang mulai Juni, misal. Dia Juni sudah mulai dagang emas, ternyata dikukuhkan baru Oktober. Nah, dia Juni, Juli itu gimana? Ya, sebelum PKP. Itu gimana, Mas? Sebenarnya dia tetap dikenakan PPN, Bang, karena semenjak terdaftar dia memang sudah wajib PKP tadi, Bang. Secara material ya? Iya, ternyata dia belum dikukuhkan, tetap ditagih, tapi tidak diperkenankan menggunakan PPN besaran tertentu 1,1 ini, Bang. Jadi menggunakan apa, Mas? Tarif seperti biasa, PPN 11%. Dia sepertinya besar ya? Iya. Tapi tetap ya, kita di Undang-Undang PPN itu ada namanya PPN yang dapat dikarirkan, tapi sebelum PKP. Ya. Itu bisa menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan pasal 9 ayat 9A Undang-Undang PPN. Oke, itu bagaimana? Jadi dia 80% dari pajak keluaran yang harus dibayar. Oh, PM yang boleh? Iya. Jadi nggak seluruh PM, dia hanya menghitung 80% dari pajak keluaran. Oh. Tetap dibayar, tapi menggunakan bukan tarif ini, Bang. Oke. Tapi tarifnya tadi tetap 11%, tapi untuk mekanisme PKPM-nya bisa pakai DIM. 80% tadi ya, Mas ya. Oke, Mas Ade, kita di penghujung acara nih, Mas. Tadi udah banyak sekali kita bahas, Mas, mengenai PMK ini, tapi mungkin supaya lebih dirangkum, kira-kira closing statement, Mas, untuk acara podcast kali ini. Ya, jadi dari sejak awal sampai akhir ya, kita rangkum bahwa diingatkan ya bahwa sejak aturan PMK 30 tahun 2014 hingga aturan ini keluar PMK 48 tahun 2023, pedagang emas wajib dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau ada pedagang-pedagang emas yang belum dikukuhkan, boleh datang ke KPP Pratama Curug di Jalan Sukowati ya, Mas ya, untuk mendaftarkan PKP. Iya. Terus yang kedua, diharapkan juga ya kepada pedagang itu kalau beli emas dari pabrikan, diharapkan yang membeli dari pabrikan yang bisa menerbitkan faktur. Artinya yang sudah PKP. Ya, jadi pabrikan menerbitkan faktur, dan akhirnya proses bisnisnya lengkap lah begitu, Bang. Oke. Yang terakhir ada, Mas? Itu aja sebenarnya. Itu aja, oke. Baiklah kawan-kawan pajak, begitulah ringkasan atau rangkuman yang disampaikan oleh Mas Ade terkait PMK 48 tahun 2003. Semoga ngopi atau ngobrol pajak terkini episode kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan pajak sekalian. Sekian kata dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian di dalam podcast ini, kami mohon maaf. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya.